terima kasih Kak Riri atas pengenalan. Hai semua, ya kembali lagi dengan saya Kelvin ya, dan seperti biasa ya teman-teman, di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu kegiatan kita pada pagi hari ini hingga penghujung acara nantinya. Nah, acara webinar kita kali ini, Tim XTI ini mengangkat sebuah topik yang berjudul Sustainable City and its Application, di mana nantinya acara ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama yaitu sesi pembahasan materi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A ataupun tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang nantinya setelah mendengar pembahasan ataupun para materi dari narasumber kita Kak Fitri dan merasa tertarik ataupun masih bingung-bingung nih, kira-kira ada hal yang masih ingin ditanyakan gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran, teman-teman boleh mempersiapkan dulu beberapa pertanyaan-pertanyaannya untuk nanti ditanyakan pada sesi Q&A ya. Baik, sebentar lagi juga kita akan masuki ke sesi pertama. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke sesi pertama dari acara ini, terlebih dahulu saya akan perkenalkan secara singkat ya narasumber kita. Dan ini dia Kak Fitri Wulandari. Nah, Kak Fitri ini telah memiliki berbagai pencapaian-pencapaian ya dalam hidupnya, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang dunia kerja. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman, mulai dari melakukan riset ataupun mengajar. Nah, salah satu pengalaman beliau dalam mengajar adalah beliau pernah menjadi asisten profesor di Kyungpo National University. Terus juga beliau telah memiliki banyak sekali pengalaman dalam bekerja, seperti menjadi programmer, web developer di berbagai PT maupun perusahaan. Nah, selain dari pengalaman bekerja dan maupun belajarnya, beliau juga telah memenangkan berbagai beasiswa seperti Brain Korea pada tahun 2018 sampai 2020. Kemudian ada National Research Foundation. Nah, tidak mungkin ya ini CV-nya kita baca satu persatu ya, nanti acaranya tidak selesai. Jadi guna mempersingkat waktu juga, saya akan mempersilakan untuk Kak Fitri. Ini dia. Halo Kak Fitri. Halo Kevin. Nah, halo Kak, gimana kabarnya Kak? Baik. Apa kabar Kevin? Baik Kak. Jadi gini Kak, di webinar kali ini kan kita akan bahas seputar sustainable city dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Kak. Sustainable city untuk ya. Sedikit pertanyaan Kak, sebelum kita mulai nih ke memasuki sesi materi Kak. Menurut Kakak, seberapa penting sih Kak topik ini kita angkat? Mengingatkan di masa pandemi seperti ini juga, kira-kira apakah relevan Kak untuk kita bahas dan kita ketahui lebih dini gitu Kak? Saya rasa iya, karena terkait dengan sustainable city ini adalah future world, di mana kita sudah sadari sebenarnya bumi ini semakin lama semakin krisis. Bisa kita lihat juga dari keadaan iklim yang berubah secara drastis. Jadi sustainable city ini adalah suatu langkah untuk membuat perubahan lingkungan menjadi lebih green, begitu. Berarti kita mau tidak mau juga sudah harus bersiap-siap ya Kak untuk menerima akan adanya perubahan besar itu di masa depan. Iya. Ya, baik Kak. Jadi gini Kak, tanpa berlama-lama lagi ya guna mempersingkat waktu juga akan langsung kita persilakan. Baik, untuk Kak Fitri apakah sudah siap Kak? Oke, sudah siap. Ya, baik untuk Kak Fitri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kevin. Oke, langsung saja. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada LPK Med yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan juga saya berterima kasih kepada HDII Sumut ya, atas supportnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada webinar hari ini. Oke, webinar hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit informasi mengenai topik Sustainable City dan its application, atau Sustainable City dan aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalamnya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fitri Wulandari. Untuk background pendidikan saya lulusan S1 dari Universitas Harapan Medan pada tahun 2014 dengan jurusan Teknik Informatika. Pada saat itu saya masih berfokus pada web developing dan web programming. Kemudian di tahun 2015
saya mulai tertarik dengan AI dan robotics, dan pada tahun 2016 saya mendapatkan kesempatan untuk join di Intelligent Robot Lab di Korea Selatan sambil melakukan studi S2 di Kyungpook National University di Departemen Mechanical Engineering dengan proyek yang pernah saya kerjakan yaitu Facial and Emotion Detection for Autonomous Vehicles. Kemudian di tahun 2018 saya kembali melakukan studi S2 di kampus yang sama di Korea Selatan, tapi berbeda departemen, yaitu di School of Electronics Engineering dengan major soft computing dan intelligence system. Dan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan yaitu ada interactive image recoloring for interior design, kemudian ada juga proyek robot navigation untuk agriculture for a greenhouse, dan juga ada multi-agent system to maximize thermal comfort and minimize the energy consumption in buildings. Oke, langsung saja kita memulai diskusi mengenai sustainable city ya. Oke, jadi sustainable city itu adalah kota yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan juga lingkungan kota tersebut. Jadi sustainable city itu adalah kota yang memperkenalkan greenery atau penghijauan ke dalam lingkungan perkotaannya dengan tujuan untuk mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udaranya. Jadi sustainable city ini bukan kota yang berfokus pada eksistensinya atau keberadaannya, tetapi lebih kepada fungsi dan peran kota dan bagaimana kota itu dapat meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Jadi sepertinya kita melestarikan sustainable energy, kemudian melindungi sumber daya alam, kemudian berhasil menerapkan sustainable mobility, dan juga dapat berkomitmen pada circular ekonomi daripada populasi itu sendiri. Oke, sedikit mengingatkan alasan harusnya dilakukan perubahan perbaikan perencanaan dan pengelolaan kota, karena kita sebenarnya sudah sadar dikarenakan bumi ini semakin hari semakin krisis karena faktor global warming. Jadi bumi ini telah mengalami pertumbuhan perkotaan setiap harinya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi pada tahun 2015 itu hampir 4 miliar orang atau sekitar 54% dari populasi dunia tinggal di kota. Dan menurut penelitian juga jumlah tersebut itu akan terus meningkat menjadi sekitar 5 miliar pada tahun 2030. Sehingga akan banyak dampak yang akan terjadi jika ini tidak segera ditanggulangi. Sehingga faktor yang paling kita rasakan saat ini itu adalah perubahan iklim yang berubah secara drastis begitu. Oke, jadi inilah beberapa sektor yang meliputi sustainable city, yaitu ada smart home, smart building, smart mobility, smart energy, smart water, smart public service, smart integration. Tapi di sini saya hanya akan fokus pada 3 crucial sectors yang akan saya bahas lebih dalam, yaitu ada smart building, smart home, dan smart mobility dengan memanfaatkan artificial intelligence teknik yang mana ini akan sangat berkaitan dengan beberapa bidang lainnya. Untuk smart building, ini bisa berfokus pada di efisiensi dan security-nya. Jadi smart building itu seperti perkantoran, hotel, apartemen, dan komersial lainnya seperti mall. Kemudian ada smart home yang berfokus pada security dan kenyamanannya. Kemudian untuk smart mobility yang berfokus pada ketersediaan energi. Mungkin future Indonesia, future world udah ini. Jadi future Indonesia mungkin akan mulai banyak diterapkan mobil listrik sehingga akan dibutuhkan charging station untuk mengisi bahan bakar mobil listrik. Oke, jadi inilah contoh aplikasi yang dapat diterapkan di smart building. Jadi hal utama yang harus dipikirkan dalam bangunan itu yaitu adalah otomatisasi bangunannya, terutama untuk bangunan komersial, yaitu security dan efisiensinya. Contohnya, kita membuat control building yang dapat diakses melalui smartphone or any other mobile device untuk meremote the efficiency and the security dengan menggunakan artificial intelligence teknik gitu. Contohnya untuk mengakses bangunan seperti entry atau exit di jam non-operation atau ruangan-ruangan tertentu yang membutuhkan privacy. Biasanya ini digunakan oleh pemilik bangunan ya.
Jadi bisa menggunakan access control yang diinstal dengan sistem alarmnya juga. Jadi identitas dari ID-nya ini hanya dimiliki oleh pemiliknya saja. Kemudian dari control application tadi itu dapat juga mengontrol HVAC, HVAC management dan load management. Jadi untuk mengontrol efisiensi suhu dan thermal di bangunan tersebut. Kemudian untuk security seperti CCTV, sirens, building security lock jika kemungkinan adanya maling, kemudian untuk di emergency lighting jika kemungkinan terjadinya kebakaran, door communication, ini juga bisa menggunakan artificial intelligence teknik, bisa dengan cara pengenalan suara atau pengenalan wajah atau pengenal retina mata, kemudian kamera jadi mendeteksi sistem yang sudah dirancang dengan deep learning ini dapat mengenali identitas ID dari yang mengakses, sehingga pintu bisa langsung terbuka sendiri. Kemudian untuk kenyamanan penghuni di dalam bangunan tersebut juga harus dipikirkan, seperti contohnya untuk pencahayaannya. Bisa dengan cara otomatisasi, seperti jika ada seseorang berjalan, lampu itu akan otomatis akan hidup karena lampu mendeteksi adanya thermal dan tekanan di area sensor dan kemudian mati ketika sensor tidak menemukan objek yang disensornya lagi. Begitu juga pemanas ruangan dan juga cooling ruangan. Kemudian hal yang menjadi lebih penting ini adalah topik fleksibilitasnya. Poin krusialnya itu adalah mengintegrasikan pihak ketiga, jadi secara fleksibel dapat terhubung ke semua solusi lain melalui jaringan. Oke, kalau di bangunan tadi itu yang diutamakan adalah pada otomatisasi bangunan. Sedangkan untuk di perumahan, ini lebih mengarah pada kenyamanan dan keamanannya. Kita mulai dari posisi bangunan rumahnya. Mungkin peserta webinar hari ini dominannya adalah teman-teman dari arsitek ya. Seperti mana fungsi peranannya, arsitek itu yaitu prinsipal yang merancang dan membangun struktur dan konstruksi bangunannya ya. Jadi mungkin untuk pembangunan sustainable city ini, teman-teman bisa memikirkan tentang konsep desain untuk posisi suatu rumah. Apakah rumah tersebut mengarah pada sisi utara atau selatan. Jadi tujuannya ini adalah untuk menghindari cahaya matahari. Dan ini sebenarnya sangat penting karena jika tidak, penggunaan atau konsumsi daripada air conditioner ini akan meningkat. Dan dampaknya apa? Dampaknya ini juga sangat tidak baik untuk lingkungan karena akan berdampak pada carbon emission. Begitu. Kemudian ada pula teknologi yang pernah saya baca dalam sebuah research, yaitu mengenai cat atau wall painting, juga jendela yang dapat reflektif sinar UV. Jadi wall painting dan jendela ini digunakan untuk menangkis sinar matahari dan berpotensi dapat mengurangi perolehan panas termal yang dapat meresap ke lapisan dinding atau jendela. Jadi ini bisa lebih menghemat konsumsi air conditioner, begitu. Kemudian untuk rooftopnya itu dapat diinstal solar panel atau photovoltaik sebagai sumber energi listrik bagi bangunan rumah tersebut. Dan juga mungkin untuk perumahan dapat diinstal lahan parkir yang atapnya atau rooftopnya ini sebagai lahan solar panel atau photovoltaik yang dapat menjadi sumber energi tambahan bagi perumahan. Jadi jika perumahan atau rumah pribadi menerapkan konsep ini tuh sudah dapat dikatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah yang sustainable karena kenyamanannya itu sudah didapatkan dan juga memiliki independent energy production yang bersumber dari solar panel tadi. Tambahannya untuk sisi keamanannya, ini bisa diinstal personalization melalui face recognition atau face detection. Jadi bangunan ini dapat mengenali siapa Anda di rumah itu melalui bantuan sensor kamera CCTV. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga gesture recognition. Jadi jika suatu waktu maling, sistem itu tidak mengenali wajah atau postur orang tersebut, maka alarm pun akan berbunyi begitu. Tambahannya lagi kamera atau teknologi device yang mungkin bisa diinstal di dalam rumah jika Anda ada aktivitas lain yang mungkin tidak bisa memantau anak kecil atau orang tua yang perlu diperhatikan gitu. Jadi teknologi AI tersebut dapat membantu Anda untuk
memantau sehingga jika sesuatu terjadi, alarm akan berbunyi atau Anda mendapatkan notifikasi pada mobile phone Anda begitu. Atau kemungkinan lain misalnya, Anda lupa mematikan core, kemudian terjadi kebakaran atau korslet listrik yang menimbulkan api, maka dapat diinstal microgrid. Jadi sensor dari microgrid ini akan memutus listrik secara otomatis atau dengan sendirinya. Ini sangat baik dikarenakan untuk menghalau agar tidak terjadi bahaya yang berakibat lebih fatal. Dan mungkin dengan smoke sensor atau fire sensor, sensor api dan sensor asap itu dapat diinstal untuk emergency water dari atap rumah sehingga dapat secara otomatis hidup untuk memadamkan api. Jadi sistem control yang dibangun ini itu sudah memiliki artificial intelligence teknik yang mana memiliki machine learning dan deep learning juga di dalamnya, yang mana dirancang atau dibangun untuk belajar dengan sendirinya melalui algoritma tertentu sehingga dapat belajar sendiri dari pengalaman yang sudah dimiliki oleh sistem ini. Misal contohnya untuk kontrol listrik atau suhu di dalam ruangan. Hari ini kemungkinan penggunaan daya sekian, namun ruangan tidak terlalu dingin atau kurang nyaman. Karena sudah adanya aplikasi AI yang diinstal pada bangunan tersebut, sistem akan menambah dayanya sendiri sesuai dengan kontrol yang sudah diatur untuk suhu ruangan tersebut. Nanti akan saya jelaskan pula apa perbedaan dari artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Oke, ini adalah contoh personalization security camera yang saya bilang tadi. Jadi seperti kamera, ini dapat diinstal di pintu masuk. Kemudian kamera tersebut dapat mengenali wajah pemilik bangunan atau juga penghuni dari bangunan tersebut. Karena cara kerja face recognition ini atau gesture recognition ini adalah mengenali wajah seseorang melalui kamera, kemudian diolah oleh sistem AI. Jika sistem mengenali wajah penghuni rumah tersebut, maka pintu dapat terbuka secara otomatis. Kemudian jika tidak mengenali, sistem akan memberi notification bahwa identitas ID tidak dikenali dan pintu tidak akan terbuka. Karena identitas ID dari face detection tadi terdeteksi, ketika pintu mulai terbuka, temperatur udara itu bisa secara otomatis nyala, dan cahaya juga akan hidup karena sudah ada auto sensor yang mendeteksi adanya suhu termal dari manusia sebagai objeknya. Jadi otomatisasi ini yang membuat penghuni menjadi nyaman karena adanya security level yang baik. Kemudian untuk elevator bisa dengan face recognition yang juga secara otomatis membawa penghuni menuju lantai yang dituju. Jadi tidak perlu lagi ada press button atau menekan angka lantai tujuan. Ketika objek atau penghuni ingin menuju ke lantai mana yang ingin dituju, ini dapat secara otomatis terdeteksi karena identitas dari ID wajahnya itu sudah terdaftar di database di lantai berapa beliau tinggal gitu. Jadi saya rasa sistem ini sangat cocok sekali untuk digunakan di perkantoran ataupun apartemen. Dan jika kita melihat keadaan di masa sekarang ini, di masa pandemi ini sangat bagus sekali untuk diterapkan, karena belajar dari keadaan masa pandemi sekarang ini, di mana kita tidak bisa sembarangan menekan tombol lift lagi ya, jadi nggak perlu semprot hand sanitizer ke tombol elevator ataupun ke tangan kita. Kemudian untuk future possibilities well-being di dalam ruangan perkantoran, mungkin kontrol sistem yang dibuat ini berfokus pada kesehatan karyawan di ruangan kerja. Jadi tujuannya ini adalah untuk menimbulkan kenyamanan di ruangan kerja. Kontrol sistem yang dipasang ini bisa meliputi temperatur udara, cahaya, dan juga ventilation-nya. Jadi dari kamera yang dipasang ini, yang dipasang di dalam ruangan ini, sistem dapat menghitung ada berapa orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Jadi bisa disesuaikan udara atau oksigen yang diperlukan di dalam ruangan tersebut. Jadi dengan adanya sistem kontrol pada atau bangunan ini juga, bangunan seperti belajar dengan sendirinya. Bangunan juga akan
belajar untuk mengoptimisasikan kebutuhan yang ada di dalam bangunan tersebut berdasarkan pengalaman yang dihadapi bangunan itu sendiri, karena seluruh akses dari bangunan tersebut sudah diterapkan oleh aplikasi artificial intelligence. Kemudian jika terjadi bahaya di bangunan tersebut, entah itu korsleting listrik yang menimbulkan kebakaran, pencahayaan utama akan otomatis berubah ke routing light yang memandu atau menunjukkan ke arah emergency exit atau pintu darurat. Tadi saya sempat menyinggung tentang face recognition yang ditangkap oleh kamera. Jadi face recognition atau pengenalan wajah ini adalah metode untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang menggunakan wajahnya. Jadi sistem pengenalan wajah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang di dalam foto, video, atau secara real time, seperti contoh kasusnya untuk personalization aplikasi yang dipasang di kamera CCTV rumah tadi. Jadi sistem pengenalan wajah ini itu menggunakan algoritma komputer untuk memilih detail khusus dan detail khas tentang wajah seseorang. Jadi detail ini seperti jarak antara mata atau bentuk dagu, kemudian diubah menjadi representasi matematis, dan dibandingkan dengan data pada wajah lain yang dikumpulkan di dalam database pengenalan wajah. Data tentang wajah tertentu sering disebut template wajah ya, dan ini berbeda dari foto karena dirancang untuk hanya menyertakan detail tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan satu wajah dari wajah lainnya. Dan pada dasarnya pendeteksi wajah ini sama seperti halnya teknologi pencocokan sidik jari, ataupun pemindaian retina, sampai pengenalan suara yang dilakukan untuk membedakan antara kondisi fisik seseorang yang satu sama lainnya. Semua sistem ini mengambil data dari seseorang, kemudian menganalisis data dalam input, serta baru dicocokkan dengan entry yang ada di database. Nah, kemudian selain dari face recognition atau face detection tadi, ada juga gesture recognition. Ini juga dapat digunakan untuk mengenali berbagai objek. Dan teknologi ini dapat digunakan juga untuk penegakan hukum dan juga menangani kejahatan. Bahkan teknologi ini sudah banyak diterapkan juga di beberapa tempat. Kelebihannya ini dapat digunakan untuk melacak pergerakan individu di dunia, seperti membaca plat nomor otomatis, kemudian juga melacak kendaraan berdasarkan nomor plat, dan juga mengenali objek yang ada di depannya. Seperti itu. Oke, dan ini adalah contoh cara kerja sistem gesture recognition bekerja. Jadi untuk dapat mengenali identitas seseorang, dikarenakan database ini sudah menyimpan identitas personal dari seseorang, jadi ketika kamera menangkap gambarnya, sudah dapat diketahui detail informasi dari orang tersebut. Begitu. Kemudian, untuk smart mobility, ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan smart mobility. Memang future teknologi akan semakin banyak electric car, karena smart mobility itu artinya the future of transport, yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan dengan harapan low carbon. Jadi mobil yang nantinya memanfaatkan listrik sebagai bahan bakarnya ini, begitu. Namun untuk sementara ini, alternatif smart mobility yang dapat dilakukan adalah dengan memasang atau menginstal sistem kontrol yang untuk kendaraan. Bagaimana smart mobility teknologi dapat membantu kota? Ini salah satu contohnya, yaitu adalah dengan membuat masalah perparkiran. Bayangkan mobil kita itu terhubung ke lalu lintas perkotaan, dan aplikasi parkir yang dapat menunjukkan tempat parkir yang tersedia di dekat tujuan kita. Jadi kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari di mana lahan parkir yang kosong, sehingga kita bisa parkir di dalam lahan tersebut. Jadi sensor ini secara otomatis sudah mendeteksi lokasi parkir yang kosong, karena adanya integrasi dari sensor aplikasi di mobil kita dengan data sentral yang ada di server. Kemudian secara otomatis pula pembayaran parkir bisa dilakukan
melalui aplikasi tersebut. Oke, contoh lain yang terdapat adalah banyaknya kamera CCTV baik pada gedung maupun di beberapa spot lalu lintas di kota, kamera yang dioperasikan, sehingga ini dapat membantu kota mengelola sumber yang menjadi lebih aman. Bayangkan semua kamera itu terhubung dan mampu mendeteksi kejahatan dan memberitahu ke kepolisian. Karena dengan memanfaatkan teknologi gesture recognition ini atau face recognition ataupun juga semantic segmentation, secara otomatis kejahatan juga akan segera tertangkap. Contoh, kamera yang telah menangkap gambar seseorang yang mungkin membawa senjata api dan membawa pergi suatu mobil. Jadi integrasi antara sensor kamera yang terpasang di mana-mana tersebut, ini dapat langsung meneruskan laporan ke kepolisian. Dan dengan mobil yang sudah diinstal aplikasi pelacak ini itu bisa langsung segera ditemukan, begitu. Kemudian untuk melihat future possibilities dari manajemen energi dan integrasi sustainable energy, seperti yang saya bahas sebelumnya, di mana sustainable city itu adalah kota yang memperkenalkan greenery atau penghijauan ke dalam lingkungan perkotaannya, dengan tujuan untuk mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udaranya. Untuk menciptakannya, maka dibuatlah independent energy production. Jadi dengan memanfaatkan atau membangun solar panel atau photovoltaik atau mungkin juga bisa dengan menggunakan wind power jika daerah rumah kita itu memiliki potensi angin yang cukup kuat. Jadi ini bisa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dengan sendirinya. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan fossil fuel atau batu bara. Jadi ini energi yang secara independen diproduksi ini itu disimpan di dalam energy storage building. Kemudian dengan bantuan energy management ini dapat dibantu untuk mengelola demand atau permintaan energi dan dibagikan ke berbagai kebutuhan seperti untuk self consumption, untuk rumah dan bangunan yang dapat digunakan untuk lampu, pemanas ataupun juga pendingin ruangan atau juga untuk HVAC dan juga komputer dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bisa digunakan untuk charging station untuk mobil listrik untuk kedepannya nanti. Dan juga untuk greenhouse untuk pertanian, untuk mengontrol air dan suhu di dalam ruangan greenhouse itu, jadi untuk tetap dikontrol moistnya, juga menggunakan energi dari produksi solar panel atau wind power tadi. Oke, mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui, mungkin ada juga yang belum. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu AI. Jadi AI atau Artificial Intelligence itu mengacu pada simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia, kemudian meniru tindakan manusia. Jadi istilah AI ini diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan ciri-ciri terkait dengan pikiran manusia untuk melakukan suatu pembelajaran dan juga problem solving untuk masalah-masalah tertentu. Oke, ketika kita berbicara mengenai AI atau Artificial Intelligence, maka kurang lengkap jika tidak menambahkan machine learning, deep learning, dan juga data science di dalamnya. Hal itu karena mereka ini saling berkaitan dan bergantungan antara satu dan lainnya. Oke, untuk AI, ruang lingkup dan implementasi AI itu sangatlah luas sebenarnya, bahkan cenderung bias, karena beberapa sumber memiliki pendapatnya masing-masing. Dan pengertian dari AI ini dirangkum ke dalam dua konsep utama. Yang pertama yaitu AI merupakan komputer yang selalu belajar dari pengalamannya. Kemudian pengertian yang kedua adalah AI yang kecerdasannya ini didemonstrasikan oleh mesin. Sebagai contoh ya, manusia mengembangkan mesin untuk mendapatkan pengetahuan secara efisien karena mesin dapat mencari atau mengolah informasi lebih cepat dari manusia.
Tetapi mesin itu tidak bisa melakukan hal secara inisiatif. Sebagai contoh kalkulator. Kalkulator itu dapat menghitung lebih cepat dari manusia. Tapi kalkulator tidak bisa menghitung sendiri tanpa adanya bantuan manusia yang mengoperasikannya. Jadi manusia itu harus memberikan what to do and how to do it kepada mesin agar dapat bekerja. Jadi harapan yang lebih besarnya ini adalah manusia memberikan sedikit pengetahuan, lalu mesin dapat belajar dari pengetahuan tersebut dan mengembangkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana biasanya mesin belajar? Kita bisa mengenal hal tersebut dengan konsep machine learning. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram ini, machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence. Machine learning secara singkat adalah subbidang artificial intelligence yang berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma. Jadi machine learning ini juga dapat diartikan sebagai teknik yang memungkinkan peningkatan performa dari beberapa tugas melalui pengalamannya. Jadi fokus machine learning ini adalah untuk mendapatkan insight sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data. Machine learning ini menggunakan data untuk menjawab pertanyaan. Jadi seperti itu. Untuk beberapa kasus, machine learning bisa menjadi sangat kompleks. Sehingga butuh metode tambahan agar mesin bisa meniru cara kerja otak manusia atau disebut dengan istilah deep learning. Mungkin deep learning ini akan terdengar sedikit lebih wow dibandingkan dengan machine learning. Namun deep learning ini bukanlah senjata untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berbasis data. Deep learning ini tidak akan menggantikan semua algoritma machine learning ataupun teknik data science lainnya. Namun deep learning ini memang bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks seperti computer vision atau kemampuan mesin yang dapat mengenali objek pada data gambar. Kemudian untuk speech recognition, yaitu mengenal data suara. Kemudian ada juga natural language processing atau mengenal data teks. Ini semua menggunakan metode artificial neural network. Jadi secara sederhana, deep learning ini meniru cara kerja otak manusia melalui jaringan neuron atau neural network yang arsitekturnya itu juga cukup sangat beragam. Lalu apa kaitannya istilah ini dengan data analytics, data science, dan juga big data? Jadi big data sendiri ini hanyalah sebuah konsep pengolahan data yang ukurannya sangat besar. Ini meliputi 7V, 7V, yaitu ada volume, velocity, variety, variability, veracity, visualization, dan juga value. Big data ini hanyalah sebuah konsep berpikir dan pengertiannya juga cukup bias seperti artificial intelligence. Namun bisa dikatakan orang-orang yang menyelesaikan suatu permasalahan kompleks ini menggunakan data yang sangat besar sudah memenuhi 7V ini melalui proses atau teknik komputer yang sudah menggunakan konsep big data. Data science sendiri memiliki pengertian yang berbeda, namun saling berkaitan dengan istilah AI, machine learning, dan juga deep learning. Jadi pada dasarnya, semua hal yang dikerjakan oleh seorang data scientist ini mencakup 3 cabang ilmu, seperti computer science, programming, atau yang dikenal IT, yaitu kemampuan untuk menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode pada komputer. Kemudian yang kedua ada matematika dan juga statistika, yaitu merupakan ilmu yang menjadi landasan dasar tentang bagaimana suatu algoritma itu dapat bekerja. Beberapa cabang ilmu yang paling sering digunakan yaitu adalah kalkulus, aljabar linear, dan probabilistik. Kemudian kita juga butuh business knowledge atau pengetahuan bisnis, jadi disesuaikan dengan latar belakang data dan permasalahan yang dianalisis. Pengetahuan bisnis ini diperlukan oleh seorang data scientist yang menentukan keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil analisis tersebut. Jadi untuk membangun sebuah sustainable city ini pastinya perlu adanya kerjasama dari beberapa bidang seperti arsitektur, kemudian computer science atau orang IT yang memahami AI, machine learning, dan juga deep learning, serta data science. Kemudian ahli matematika atau statistika, dan juga
ahli business knowledge, kemudian ahli environment engineering, ahli di bidang energy engineering, ahli di bidang jaringan, kemudian agriculture, bidang pertanian. Perlu adanya simbiosis mutualisme agar sustainable city yang kita harapkan ini akan benar-benar dapat terwujud. Gitu. Oke, saya memiliki video yang ingin saya tunjukkan. Ada 2 contoh kota di 2 negara yang telah berhasil menerapkan konsep sustainable city dan juga ubiquitous city, yaitu di sebuah kota di Dubai, di Uni Arab Emirates, dan di kota Songdo di Korea Selatan. Jadi ini bisa dijadikan gambaran atau referensi jika di Indonesia ingin dibuat sustainable city. This is the sustainable city. Ya, oke. Jadi bisa kita lihat ya di video ini. Ini seperti sebuah perumahan yang didesain menjadi sustainable city, dan bisa kita lihat di sini seluruh atap rumahnya dan juga lahan parkirnya ini terdapat solar panel yang mana berfungsi sebagai sumber energi yang independen. First of all, thank you for coming. I mean, it's a delight to show you all of this. So this is the sustainable city, and we regard it as our goal is to have a net zero energy development. So everything you see, first of all, the principal design element is to reduce the energy intensity of the city. And so if you notice as we drive through those streets, the orientation of the villas, these villas, they benefit from the shade. We decided to design, to orient all the villas towards the north. So all these villas are north oriented, which means they get a lot of shade and we avoid the sun. And that is so important in this part of the world because otherwise your air conditioning cost is going to go up through the roof, and that's not good for carbon emissions. We also have UV reflective paint, which means you deflect a lot of sunlight and you reduce the thermal heat gain. Right. The windows also have tremendous thermal values, and the roof as well. Oke, jadi pria tadi menjelaskan bahwa untuk mengurangi intensitas dari karbon yang sangat tinggi, jadi mereka mendesain villa-villa ini sengaja dirancang mengarah ke arah utara, dengan tujuan untuk menghindari cahaya matahari sehingga penggunaan air conditioner itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu mahal. Dan dampak lain juga sangat tidak baik untuk lingkungan karena akan berdampak pada carbon emission. Dijelaskan juga bahwa mereka juga menggunakan wall painting yang reflektif dan juga jendelanya, yang berarti ini dapat menangkis sinar matahari dan mengurangi perolehan panas termal. Jadi dapat mengurangi penggunaan air conditioner di dalam ruangan. Thermal values, roof as well. It's such an attractive place to live. Going past these beautiful ponds. Yeah, these are the water features. Right. This is actually grey water, and this comes out of our wash basin. This is water from the showers, Right. and the washing machine, and we actually treat it. We separate the water which enters the city into 2 streams, and we have black water and grey water. So what you just saw is the grey water that's treated, and we treat it here inside or on site in the community, and you will see that in a bit. And then we pump it up through that stream, and we have these storage ponds. And all along this farm, we're now driving through the farm, which runs the length of the city. So far we've been solar assembled. So we tap into the grey water system to irrigate the landscape, and we also use the grey water to keep these pads. If you can see those streaks, Right. those streak marks, those pads. We keep them moist with treated grey water, and those are pads. Oke, dia menjelaskan bahwa menariknya di sini, air yang didistribusikan di kota ini dipompa dari danau, kemudian disimpan untuk disterilkan, kemudian
kolam air di bagian taman tadi itu dan sungai buatan ini berasal dari air pembuangan dari wastafel, mesin cuci, bahkan dari kamar mandi yang disaring dan diolah dengan suatu filter, kemudian dibagi dua aliran, yaitu untuk kolam air dan juga dom. Dom ini merupakan greenhouse mereka atau lahan pertanian mereka. Jadi kegunaan air tadi itu diolah untuk menjaga kelembapan dari lahan pertanian mereka ini. That we utilize to cool the biodomes. Right. So they actually provide fresh air into the biodomes, and we're going to enter one of those and see what's inside. And then this is the thing that I first saw when I arrived, is that all the car park space is shaded with solar panels, which is so sensible. Yeah, well, 2 points. First of all the cars are assembled, so we wanted to keep the cars away from the clusters, which means when we drove through a cluster, it is completely car-free. Right. That's amazing for kids. I've seen lots of kids playing Exactly. around, yeah. This is their space. The entire cluster is their space. So we have all the cars in one location and under a roof panel. And so we have, in the city, we actually have 10 megawatt peak installed. Let me put that into perspective. That's 40,000 panels, PV panels. So far we've installed 26,000. And of those 10 megawatt, 3 megawatt come from the parking areas. Wow. So that's a lot of electricity. Yes. So we can produce 10 megawatt hour of electrical energy, solar energy per day. Wow. And this feeds into the grid. Yeah. This feeds into the grid because we are grid connected. And then we tap from the grid, we take it back to supply energy in different sections of the city. Right. All the services, the cooling pads, the farm, the street lights, the water features, all of that is actually utilizing electricity from the car parks. Right. Yeah. Oke, untuk solar panel, jadi bisa kita lihat tadi itu, jadi mereka mendesain lahan parkir, jadi di dalam perumahan tidak boleh ada mobil yang melalu lintas, jadi car free di dalam perumahan itu. Jadi di lahan parkirnya itu mereka menginstal solar panel sebagai atapnya sebagai atapnya. Jadi kota ini itu mereka menginstal 26.000 panels dari solar panel dengan daya 10 megawatt dan 3 megawatt itu berasal dari lahan parkir yang didistribusikan ke public service seperti lahan pertanian, lampu jalanan, kolam air tadi, dan lain-lain. So there's a community pool, and this has always been a contentious point about sustainability, but Right. We've designed it in such a way. First of all, this is a closed system, so the water is filtered, and we just top it up, replenish it because of evaporation during the summer, and we have a very environmentally friendly treatment system as well installed. It's also clearly very popular. It's always That is our very kids popular. yeah. I mean, living in Dubai without a pool, at least one pool is a bit Yes. difficult. It's become expected. Because it's such beautiful weather here today, when we're in January. So I have been in this area before midsummer, and I know that it is extremely hot. So it can get, yeah, exactly. So now the weather is beautiful. We're at 25 degrees Celsius. If you come back in 4 months, it's going to be 45. Yes. So then the cooler climate. So for about 6 months of the year, we can grow food outside. And this is actually managed by the community, by residents. And some of that furniture that you see scattered, these benches, the picnic tables, and this giant table or chair, this is made of construction waste. This is all construction waste from phase 1. Wood pallets and the plant boxes. plant. Exactly. And the planters providing an incentive. Nah, untuk This is amazing. Yeah, so we have 11 of those. Right. And this is our attempt to cook food. We started with herbs. We now Oke, ini di sini kita bisa lihat ini lahan pertanian mereka. Di bagian sini, di bagian kanan, ini adalah pads untuk cooling room-nya, dan ini pembuangan udara. Jadi untuk cooling room-nya ini melalui air pembuangan tadi yang sudah difilter dan diolah, yang kemudian dialirkan menjadi dua bagian tadi. Jadi lahan pertanian ini menggunakan air yang didistribusikan tadi. Begitu menariknya. most of last year, 2016, experimenting with different herbs and different temperatures. And so we've now selected 40 herbs. What you see here in this biome, we have leek, we have parsley, we have mint, we have basil, chicory,
spinach, coriander, cherry tomatoes, lettuce. It's much cooler in here than outside. But then the fans are blowing air. So this is, sucking air yeah, outside. this is the beauty of having a low-tech solution. This is a desert technology. Right. This has existed for more than 40 years in farms all across the Arabian Desert. And the system is very simple. We actually have, we call it fans and pads. Fan and pads. So we have 4 fans blowing air out. Then you have a negative pressure inside. So passively, air is going to flow in. through that. It's going to flow in Right, now I because you're understand. blowing air out. Yeah. These are called pads. It's like cardboard, corrugated cardboard. Right. And then we wet them. We moisten them all the time with treated grey water. So if you see them, you have these streaks of water. You just see some drip stuff. Exactly. If you stand in front of it, it's like an air conditioning system. So the temperature is going to drop from 45 to about 30. But the other thing is, if you were doing this 10 years ago, you would be, Oke. burning. Oke, kemudian untuk kota kedua, ini adalah kota Songdo di Korea Selatan. This is Songdo International Business District, the world's most futuristic urban area. It's being built 40 miles southwest of the second most populated city in the world, Seoul, South Korea. The $40 billion project is along the waterfront in the city of Incheon. It is embracing 2 key concepts that urban planners are in love with. The first is Aerotropolis, which means the airport is integrated into the urban center instead of banishing it far outside of the city. This allows for shorter trips to inform the place that's going to get you out of town. This will be an emerging pattern in 21st century planning as air travel continues to become accessible to more and more people in our increasingly interconnected world. Songdo is brilliantly directly connected to the airport via the 7-mile-long Incheon Bridge. So you've just got a straight shot that gets you there in like 10 minutes. It's also got these incredible views, which is the first thing visitors see coming into the city. The other key theme is ubiquitous city, which is a uniquely Korean concept where every device, component, service is linked to an informational network through wireless computing technology, allowing for greater coordination in a more efficient and synchronized city than has ever been possible before. Oke, jadi dia jelaskan bahwa Songdo ini menerapkan ubiquitous city, di mana semua komponen layanan di kota ini terhubung ke jaringan informasi melalui wireless computing technology yang memungkinkan koordinasi yang lebih besar dan kota yang lebih efisien, dan ini tersinkronisasi daripada yang pernah mungkin dilakukan sebelumnya. An example of this is Songdo's trash system, which won't rely on garbage trucks because a network of tubes will suck in the garbage straight from the can and through a system of pipes transport it efficiently to treatment facilities. Songdo's so dedicated to being a model for sustainability that it's set aside. Menariknya di Songdo ini adalah sistem pembuangan sampahnya yang tidak mengandalkan truk sampah lagi, karena dari bank sampah atau box tempat sampah yang berada di dekat gedung pemukiman warganya itu telah terhubung dengan jaringan tabung yang secara otomatis akan menyedot sampah langsung dari bank sampah terdekat di gedung tersebut. 40% of its land area to be outdoor space. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya setiap negara ini memiliki peluang untuk membangun sustainable city. Kita sudah harus siap untuk being future ready. Artinya karena iklim itu sudah berubah. Iklim berubah, segala sesuatunya menjadi lebih sulit. Dan kita ini semua memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah dan memberikan solusinya. Ada juga tambahan, solusi untuk iklim ini memang sangat penting, tapi ada juga hal penting lainnya, karena jika iklim sudah berhasil ditanggulangin, banyak hal juga bergantung pada bagaimana kita membentuk kota. Bukan hanya dampak lingkungan, tetapi kesejahteraan sosial kita juga penting. Jadi vitalitas ekonomi kita, rasa kebersamaan dan keterhubungan kita antara satu sama lainnya, karena pada akhirnya perilaku kita lah yang tampaknya mendorong masalah tersebut. It's us, how we live. Oke, saya rasa itu saja dari saya. I really hope this webinar could be useful for every sector, every society, so we can have better life for the future. Thank you. Ya, baik.
Terima kasih Kak Fitri atas penjelasannya. Wah, sungguh menarik sekali ya dan cukup lengkap juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Fitri ya. Mulai dari teknologi-teknologi seperti face recognition, ya kan, smart mobility, kamera tracking, smart emergency system pada bangunan. Kemudian ada perbedaan machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Dan semoga apa yang di-sharingkan oleh Kak Fitri ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga ilmu yang di-sharingkan ini dapat menjadi referensi nih bagi teman-teman mahasiswa maupun para praktisi untuk menambah wawasan ataupun mengupgrade skill di bidang teknologi ini. Dan sebentar lagi juga kita akan masuki sesi Q&A, tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Kak Fitri, saya ada sedikit beberapa pertanyaan juga karena menurut saya topik yang dibawakan ini merupakan topik yang cukup menarik ya Kak. Jadi saya ada 3 pertanyaan nih Kak, yang simpel-simpel saja. Yang pertama itu, nah contoh penerapan teknologi nih Kak. Kira-kira di dunia ini kota mana yang sudah mulai sukses menjalankan, jangan bilang sukses lah, maksudnya sudah mulai menerapkan sistem seperti ini. Kira-kira ada nggak contoh kota? Sebagai contoh yang sudah saya rasakan juga di Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan itu memang semuanya teknologi itu sudah canggih. Dari bidang kenyamanannya di sana sudah, dari environmentalnya itu sudah sangat nyaman. Di mana polusi itu tidak begitu dirasakan karena mereka kemarin itu menggunakan biomass energi untuk mobilnya, untuk energi mobilnya. Kemudian yang saya dengar terakhir mereka juga menggunakan biomass itu untuk bus. Kemudian untuk terminal busnya itu sudah menggunakan integrasi jaringan. Jadi kita ketika menunggu menunggu di halte bus, kita bisa melihat bus itu kapan akan datangnya. Sama seperti halnya kita menunggu lift. Kapan lift itu akan datang kita bisa tahu berapa lama lagi. Kemudian dari hal kenyamanan lainnya itu internet. Internet itu di mana-mana gratis. Jadi kita hanya perlu membeli, kalau untuk di rumah itu kita hanya perlu menyediakan router saja karena internet itu sudah ada di sana. Kemudian untuk pertolannya, jadi di mobil itu sudah ada diinstal seperti sensor yang memiliki kartu kredit seperti itu. Jadi begitu masuk tol kita nggak perlu berhenti untuk kemana tujuan kita, ngambil karcis tol, kemudian keluar kita bayar secara pakai kartu, enggak. Jadi kita masuk tol masuk aja, begitu keluar langsung keluar, dia otomatis sudah langsung dibayar melalui sensor yang ada di depan mobil tersebut. Kamera juga di mana-mana karena jadi untuk kecepatan itu diatur kecepatan mobil. Jadi ketika sudah, jadi ada GPS untuk di mobil itu GPS. Jadi GPS itu memberitahu bahwa beberapa meter ke depan itu ada 60 km yang tidak boleh dilewati. Jadi jika mobil melewati kecepatan 60 km, maka akan langsung dikenakan denda, dan otomatisasi dari kamera, dari sensor pembayaran tadi itu bisa langsung otomatis terpotong. Maka jadi dari GPS tadi itu, dari informasi GPS tadi itu bisa dikurangi kecepatannya. Ada banyak lagi sih. Jadi salah satunya juga yang Jadi Korea Selatan sudah menerapkan hal seperti itu ya Kak? Iya. Oh, berarti Kak, tadi yang bahas WiFi itu Kak. Nah berarti kalau di sana kan Kakak bilang kan WiFi itu di sana gratis. Berarti WiFi ini di sana udah seperti kayak jaringan listrik gitu ya Kak? Udah kayak sesuatu yang wajib gitu. Jaringan air minum gitu. Jadi hal yang wajib. Iya. Iya, jadi kayak mungkin bisa dilihat ya kalau di video-video gitu. Orang-orang Korea itu seperti kayak robot mungkin. Jadi mereka itu kalau jalan ngelihat handphone terus, ngelihat gadget karena internet juga di mana-mana gitu. Jadi ya karena adanya kecepatan internet itu, jadi semua terasa lebih nyaman. Kemudian transaksi juga menggunakan kartu ya Kak sekarang mereka di sana. Iya, nah itu dia. Banget. Jadi
Iya benar. Jadi di Korea itu kita hanya menggunakan kartu pembayaran apapun. Jadi pembayaran apapun, bahkan ada juga di beberapa street food mereka juga menggunakan bukan pakai cash lagi, sudah pakai kartu. Selain pakai kartu juga bisa pakai, jadi Samsung itu ada aplikasinya, jadi langsung scan aja sudah langsung terbayar. Iya. Cukup mudah juga ya, praktis kehidupan seperti itu. Iya, jadi begitu pulang ke Indonesia lumayan agak, aduh harus sedia cash. Begitu. Baik Kak, terus yang pertanyaan berikutnya Kak, ini yang mengenai yang face recognition itu Kak. Nah kira-kira ada resikonya nggak kok untuk face recognition itu? Saya kan dia mendeteksi wajah itu. Resiko pasti ada ya. Jadi memang dengan lahirnya teknologi pengenalan wajah ini itu menimbulkan pro dan kontra. Jadi pro-nya itu ya karena dapat digunakan untuk memerangi aksi kriminalitas. Sedangkan kontranya itu dapat menimbulkan masalah privacy atau dapat juga digunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab pastinya untuk kepentingan yang dapat merugikan kita ya. Jadi teknologi face recognition ini bukan sesuatu yang asing lagi pasti ya kan. Sebenarnya pada dasarnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, pada dasarnya pendeteksian wajah ini sama seperti halnya teknologi pencocokan sidik jari, pemindaian retina, kemudian pengenalan suara. Tapi bedanya pendeteksi wajah ini tidak seperti sidik jari atau pemindaian retina, sehingga facial recognition ini lebih mudah sekali dilakukan tanpa sepengetahuan, karena secara diam-diam teknologi ini mengcapture wajah kita. Imbasnya itu kita mungkin merasa tidak nyaman karena aktivitas kita itu sehari-hari seperti dipantau oleh kamera. Kemudian mungkin kegagalan dari face recognition ini, kendalanya itu, ini suatu fakta sudah lama sih sebenarnya, di manakala teknologi face recognition ini dipakai oleh kepolisian di luar negeri, itu telah salah mengidentifikasi sekitar 92% orang yang dianggap mencurigakan. Hasilnya seringkali menuntun pada aksi salah tangkap. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa sistem itu memang tidak ada yang sempurna. Kita hanya dapat meningkatkan dari status aman menjadi relatif lebih aman dari satu metode ke metode yang lebih baik begitu. Jadi selalu dilakukan upgrade karena AI juga belajar kan, seperti manusia belajar dari hari ke hari dari pengalaman seperti ke versi yang lebih bagus gitu. Iya. Begitu ya Kak. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Terus ini ya teman-teman, kita langsung saja masuk ke sesi Q&A ya. Nah di sesi ini nanti teman-teman bisa langsung meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung atau ingin bertanya-tanya langsung dengan Kak Vicky, silakan menekan tombol raise hand, nanti saya akan izinkan untuk turn on mic untuk melakukan interaksi langsung. Langsung saja ya, saya bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini juga sudah terkumpul beberapa. Pertanyaan pertama dari teman kita, Arafat Arka. Izin Kak, ingin bertanya, apa tadi namanya yang recognition yang bisa mendeteksi orang hingga plat kendaraannya seperti di film-film itu ya, Fast and Furious mata Tuhan. Nah, sistem seperti ini negara mana saja yang sudah menerapkannya Kak? Kalau di materi sebelumnya mengupas tentang di Indonesia sendiri. Gitu kan pertanyaan dari anak. Tentang apa tadi? Recognition ya. Oh, itu gesture recognition. Gesture recognition yang sudah dapat menangkap itu objek apa, kemudian dalam objek apa itu bisa dilihat juga secara lebih detail, lebih zoom, itu bisa dilihat plat numbernya itu berapa, seperti itu. Kalau di negara mana saja, sepertinya US, udah Korea, saya kurang tahu, banyak sih sudah banyak negara. Jadi Korea yang seperti Songdo tadi itu mereka sudah mengklaim bahwa
mereka adalah negara pertama di luar dari Amerika yang sudah menerapkan teknologi AI seperti itu. Ya mungkin yang pertama di Asia ya Kak. Iya, mereka mengklaim seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya dari orang yang sama juga nih. Di Indonesia sendiri Kak, sistem ini apakah sudah ada yang memulainya? Jika ada, bisa disebutkan di bawah. Saya kurang tahu ya kalau di Indonesia. Mohon maaf sekali. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, dari Zahra Putri Siregar di sini juga teman kita Zahra ingin bertanya, izin bertanya Kak, apa pernah terjadi kegagalan di face recognition? Tadi kita udah jelaskan ya. Iya, tadi sudah dijelaskan ya, ada kejadian seperti salah tangkap seperti itu. Iya. Kegagalan. Mungkin pertanyaannya ada juga ini dari Riwaldi Parasian. Izin bertanya Kak, itu cara kinerja solar energi gimana ya Kak? Dan cara pengaplikasiannya ke rumah gimana? Solar energy. Solar energy bisa dengan cara jadi contohnya dengan yang pertama ya pasti kita untuk pembeli tentang produknya kita pastikan untuk dari awal deh selalu ketika kita membeli produknya itu ya dari awal kita harus memastikan bahwa barangnya itu sesuai dengan instruksi manual. Jadi selalu tanyakan ya untuk meminta atau menanyakan tes keamanan apa saja yang sudah dilakukan produksi tersebut, dan juga untuk digunakan tanyakan juga tentang garansi. Jadi ini saya menjelaskan tentang bagaimana dari awalnya baik dari produsen atau distribusi ini, jadi kita harus menanyakan secara detail dulu kepada produksinya, baik dari distribusi ataupun dari orang yang menjualnya itu, atau dari kontraktor yang orang ahli yang di bidangnya itu. Kemudian untuk sistem desain sistem ini dan instalasi solar panel ini terbilang cukup mudah, namun sangat disarankan untuk melakukan konsultasinya dengan konsultan dan kontraktor yang memang ahli pada pengalaman dan berpengalaman. Proses desain ini mungkin akan terlihat mudah, namun jika terjadi kesalahan sedikit aja itu akibatnya akan ditimbulkan sangat besar, yaitu kebakaran. Jadi kemudian sistem solar panel ini tidak hanya terpasang untuk 1 atau 2 tahun, jadi umur sistem ini dapat mencapai 25 tahun hingga lebih, sehingga harus dipastikan komponen produk pendukungnya ini terpasang jika memiliki kualitas yang baik untuk dapat bertahan sesuai dengan umur solar panel ini. Mungkin secara pembiayaan dan sedikit lebih tinggi, tidak harus mahal, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kualitasnya. Dan juga akan lebih yakin bahwa sistem yang terpasang ini mampu bekerja dengan ideal. Kemudian jika untuk pemasangannya ini pastikan sudah menggunakan proteksi keamanan yang cukup. Kemudian untuk setiap array atau susunannya ini harus memiliki pengaman atau sebelum atau setelah memasuki panel utama ini, pastikan ada proteksi keamanan. Pastikan juga inverter itu memiliki proteksi anti islanding dan juga jauhkan solar panel dari jangkauan anak-anak ya. Kemudian untuk daerah yang mungkin daerah yang solar panel ini tidak daerah yang kawasan rawan banjir, mungkin bisa dipastikan solar panel ini tidak dipasang di tempat yang rendah dan mungkin terjangkau dari orang-orang ketika terjadi banjir.
Lalu pastikan juga panel kontrolnya ini berada di tempat yang aman dan jauh dari air. Kemudian untuk yang di daerah angin kencang, ini pastikan untuk memasang dudukan panel surya secara tepat dan kuat. Jadi pasang rangka yang mampu menahan kecepatan angin maksimal di area tersebut. Jadi juga pastikan bahwa tidak ada objek yang dapat sewaktu-waktu roboh dan menimpa sistem solar tadi. Untuk kawasan pemukiman rawan dengan hujan besar itu bisa dipastikan untuk menggunakan peralatan yang memiliki IP65 atau IP67 sehingga alat-alat yang digunakan ini bisa aman dan mampu menerima limpahan air yang deras. Mungkin itu ya. Baik, mungkin kita langsung saja beralih ke beberapa peserta yang sudah raise hand ya. Kita beralih dari kolom Q&A ke panel peserta. Dan di sini ada 3 peserta yang sudah raise hand. Nanti akan saya izinkan untuk open online. Yang pertama ini ada Widya Kara Setiadi. Halo Widya Kara. Ya. Ya, silakan, apa sudah boleh Ya. kira-kira pertanyaan? Terima kasih. Saya mau bertanya, tadi sudah ditanyakan beberapa sih sebetulnya berkaitan dengan recognize facial ya, itu. Bagaimana dengan yang kalau ada teknologi yang sudah bisa face off, kemudian operasi plastik, ganti pigmen kulit, apakah mereka bisa identitasnya masih bisa dikenali begitu? Mengingat kalau di Korea itu kan ganti wajah ya, operasi plastik itu kan menjadi tren begitu ya. Kemudian saya juga bertanya langsung aja, apakah dengan adanya solar cell di tiap rumah atau gedung tidak menambah atau tidak mempengaruhi pemanasan global kaitannya dengan gas rumah kaca begitu. Dan yang terakhir, bagaimana dengan arsitektur archipelago? Apakah desain-desain sustainable-nya beda dengan arsitektur kontinental? Karena yang dibawakan ini banyakkan yang dari kontinental begitu ya, daratan. Sedangkan kita ini kan negara kepulauan. Nah, tentunya punya sustainable sendiri. Laut ini bisa dimanfaatkankah untuk menjadi sebuah arsitektur? Mengingat kita punya suku Bajo yang bisa hidup di perairan laut begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama tentang face recognition untuk yang identitas baru, yang wajah baru ya. Jadi mungkin sama seperti kita membuat ID baru, ketika kita membuat email ID baru, jadi ID-nya itu baru. Kita membuat email baru, ID baru, tentu saja database baru. Mungkin seperti itu juga. Jadi di mana wajah kita ini kan yang dideteksi itu bagaimana posisi mata kita, dagu kita, antara jarak mata dengan alis, seperti itu. Jadi jika seseorang mengganti wajahnya dengan cara mengoperasi, akan ada deteksi wajah baru pastinya, karena contohnya saja kita handphone gadget kita nggak jauh dari kamera kan, handphone kita itu sudah dapat mengcapture wajah kita, jadi otomatis struktur dari wajah kita ini akan terganti, akan membuat ID baru dan di entry ke database baru, seperti itu. Kemudian untuk apa tadi? Untuk tentang solar ya? Ya, solar cell. Boleh diulangin nggak pertanyaan tadi? Untuk yang adanya solar cell di setiap rumah gedung, apakah akan mempengaruhi dampak pemanasan global? Gas rumah kaca kan berarti kan banyak pantulan-pantulan dari gedung ke udara begitu. Oke. Jadi untuk tentang
kaca. Jadi sekarang ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi sudah ada teknologi dibuat yang mana jendela kaca ini yang reflektif UV. Jadi dapat menangkis cahaya matahari. Seperti itu. Jadi untuk solar panel, di mana solar panel ini adalah menyerap energi matahari, dan serapannya ini itu disimpan di dalam energy storage building, yang mana energi ini nanti dapat di-share ke demand atau permintaan ke consumption yang membutuhkan energi tadi. Jadi untuk bahaya global warming malah justru mengurangi low carbon, mengurangi dari dampak global warming tadi itu. Makanya ini diciptakan teknologi ini itu untuk menyelamatkan, untuk membuat lingkungan menjadi lebih ramah tamah, begitu. Kemudian untuk masalah desain sustainable bangunan, saya kurang paham ya Mas, maaf. Karena saya bukan ahlinya di bidang desain bangunan ataupun bagian apa tadi, konstruksi struktur seperti itu. Ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh ahlinya. Nah, mungkin dengan tenaga arus air, tenaga laut ya, arus bawah laut begitu, kan kita bisa menghasilkan energi yang cukup banyak begitu. Kan itu juga sebuah sustainable. Tentu benar, beda benar. dengan Kalau yang negara itu, daratan kan? Iya benar. Kalau itu iya. Untuk penyerapan energi air itu juga ada PLTA ya, ada yang seperti itu kan. Jadi seperti dari air, saya lupa, pernah saya belajar dan ikut ada kelasnya kemarin waktu di Korea, saya lupa. Jadi itu pengambilan dari air dari laut ini diserap, diolah untuk menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi saya lupa sih gimana detailnya. Mungkin nanti di kesempatan lain mungkin saya bisa jelaskan, atau mungkin saya akan mengundang yang lebih ahli di bidang ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, Baik. Mas. Terima kasih, Mas Widya Kala. Terus selanjutnya peserta berikutnya ini ada yang angkat tangan juga, yang kedua yaitu Andrew Jiang. Sekarang kami persilakan pada saudara Andrew Jiang untuk bicara. Ya, selamat pagi menjelang siang pada Mbak Fitri dan Bang Kelvin. Selamat. Saya mau bertanya mengenai ini. Kita kan tahu bahwasanya kedepannya pasti semua orang itu pasti beralih ke automation ya kedepannya itu. Cuman cepat atau lambat aja. Cuman di AI ini kan pastinya banyak kelemahan ini. Kalau menurut saya observasi dari seminar tadi, AI itu pasti kelemahannya mungkin dari jaringannya. Mungkin kalau misalnya suatu bangunan, kalau nggak terkoneksi dengan WiFi, pastinya dia tidak berfungsi ya AI-nya mungkin ya. Karena kan AI itu mesti connect ke online gitu ya. Betul? Lebih kurang maksimal, iya. Ya, karena seperti saya sendiri, saya juga ada menggunakan produk-produk automation yang smart home itu seperti cahaya, lampu smart bulb gitu kan. Itu kalau tidak terkoneksi ke WiFi itu dia nggak bisa berfungsi dia jadinya. Ya, terus yang kedua itu pastinya kalau AI ini kan pasti online, dan online itu kita sudah tahu bahwasanya online itu pastinya rentan hacker ya, karena di mana-mana hacker itu banyak. Dan di mana-mana seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Fitri bahwasanya CCTV, kamera semua terkoneksi ke online, jadi semuanya diupload ke online database-nya. Jadi kalau misalnya kan berarti privasi orang yang punya bangunan itu pasti bisa dihack sama hacker juga gitu, bisa terkoneksi juga. Oke. Dan kalau misalnya itu, dan yang kedua itu gimana cara kita meyakinkan mindset orang itu untuk beralih ke AI dengan banyak kelemahannya seperti ini gitu. Mungkin yang terakhir itu gimana cara kita membangun sustainable city seperti yang di Dubai tadi, misalnya dengan kondisi kita
kota-kota di Indonesia ini? Apa kita perlu renovasi atau kita mulai dari membangun kota baru gitu? Ya, itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Andrew. Menurut saya, dengan masalah-masalah yang dihadapi bahaya dari AI tadi itu, menurut saya, karena kita tidak dapat ya untuk menghalangi, untuk hal yang mungkin bisa kita waspadai, itu adalah perlu adanya badan publik yang memiliki wawasan dan juga pengawasan untuk memastikan bahwa setiap orang ini mengembangkan AI dengan cara yang aman. Jadi pastinya perlu adanya undang-undang yang bisa mengawasi bagaimana AI ini. Jadi dan juga sebagai pencipta AI, aplikasi AI itu diharapkan juga harus memiliki wawasan yang luas, memperhatikan dampak baik dan buruknya, serta memiliki rasa kemanusiaan. Menurut saya itu sih, karena kembali lagi kepada manusianya, memang ada niat, kembali lagi ke niat sih. Jadi semuanya itu kita tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah yang mungkin membantu kita untuk hal-hal ini supaya tidak dapat menjadi kebocoran. Mungkin sekarang ini belum ada, mungkin kedepannya akan ada. Kita juga belum tahu, karena mungkin di Indonesia belum banyak otomatisasi ini terjadi. Begitu. Kemudian yang kedua, tentang sustainable city ya. Jadi kalau yang saya lihat, orang-orang Indonesia ini seperti suka mengcopy paste. Kalau dari rumah-rumah, mungkin jika ada satu rumah yang sudah menerapkan sustainable energy, mungkin rumah lain juga akan ikut serta, karena kita mungkin bisa memberitahu kalau dengan menggunakan sustainable energy ini memang awalnya budget akan lebih mahal, tapi ini akan menjadi lebih murah untuk kedepannya, karena dengan menerapkan sustainable energy ini secara 25 tahun ke depan bahkan lebih, energi juga jadi lebih murah, lebih tidak ada pengeluaran lagi seperti itu, hanya mungkin untuk perawatannya aja. Ataupun juga kita bisa menciptakan seperti yang di Dubai tadi, membuat sebuah perumahan yang diubah menjadi sebuah kota yang sustainable. Menurut pandangan saya seperti itu sih, Pak Andrew. Oke, terus berarti sekarang misalnya seperti gimana? Indonesia itu sebenarnya bukan cuma Indonesia saja yang mengcopy plastik, sebenarnya dibayangkan di luar negeri sama semua juga plastik. Karena kan seperti kita ngedesain bangunan itu juga kita harus lihat referensi dari Pinterest juga kan. Cuman kita bukan copy plastik bulat-bulat gitu. Cuman cara kita berarti seperti kondisi Indonesia sekarang ini, gimana cara kita biar masuk ke sustainable city? Apakah kita mulai dari membangun kota yang baru atau kita renovasi yang sudah ada sekarang? Kalau menurut saya, ya seperti tadi tuh, kita bisa membuat mulai dari kota baru, dan juga kalau ada orang individu yang ingin merubah rumahnya, merenovasi rumahnya, itu juga bisa dilakukan. Kedua itu bisa sih, kedua hal tersebut bisa kita lakukan memang. Ya, berarti kalau menurut dari jawaban dari Mbak Fitri itu berarti lebih bagusnya itu kita membangun ulang ya, daripada kita merenovasi rumah ya. Mungkin karena automation itu kan lebih, kalau kita mau merenovasi rumah yang sudah ada kita sekarang ini, kita lebih bongkar ke semua hal, mulai dari kabelnya semua kan, dari automationnya itu. Kalau kabel tetap bisa, tapi energinya ini kita tidak menggunakan energi dari batu bara lagi, tapi kita sudah membuat independent energy sendiri. Jadi kita sudah menginstal
fotovoltaik sendiri dan kemudian mulai dialirkan di bangunan sendiri seperti itu. Iya. Terus untuk perkiraan harga solar panel itu pastinya lebih mahal itu ya? Iya, Karena semua orang bisa afford gitu ya. Kira-kira perkiraan berapa nih? memang di modal awal yang budgetnya itu tinggi, tapi ya sebagaimana yang disampaikan bahwa penggunaan fotovoltaik itu bisa sampai 25 tahun ke depan atau lebih. Kalau harga saya kurang tahu pasti ya, karena biasanya tuh perusahaan atau distribusi kan harganya beda-beda tipis. Saya kurang tahu sih Pak untuk harganya. Oke. Iya. Terima kasih. Baik, kira-kira jawabannya sudah. Semoga dijawab, jawabannya ya? bisa membantu. Ya, terima kasih. Langsung ke Pak peserta berikutnya, angkat tangan ya, yang akan kita izinkan berbicara, yaitu Riwaldi Parasian. Baik, untuk saudara Riwaldi, saya persilakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, ini aku mau bertanya tentang ini solar panel ini kan. Ini sih kan masih ini ada yang sebagian menggunakan. Nanti nasib solar panel ini ke depannya gimana? Atau nasib solar panel ini gimana ke depannya untuk ini untuk Indonesia? Nah, dan bagaimana juga nasib ini yang menggunakan itu tenaga listrik ini, TPL? Oke. Ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa batu bara itu sebenarnya penggunaan batu bara itu sudah sangat semakin langka, pertama. Yang kedua juga penggunaan batu bara itu efeknya juga tidak baik kan bagi lingkungan. Jadi jadi untuk solar panel ini gimana tadi, maaf Mas? Bagaimana nasib? Nasib solar panel ini ke depannya untuk Indonesia, atau kita berapa lama nunggu ini untuk ini terjadi di Indonesia solar panel ini? Kalau itu saya kurang tahu gimana. Itu tergantung bagaimana dari pemerintah kita mungkin ya, atau sektor yang ingin mulai menerapkan solar panel. Jadi ini kembali lagi kepada industri-industri. Kalau tentang nasibnya itu, saya kurang tahu ya, Pak. Oh, ya, Kak. Terima kasih. Baik, kira-kira nanti bisa dicari referensi yang lain untuk informasi seputar itu ya. Terus kita langsung kita berdoa aja, sama-sama berdoa semoga di Indonesia itu bisa segera diterapkan. Iya, Kak. Ya, karena begini, untuk dari segi mobil listrik, kan mobil listrik ini sudah mulai ya, seperti Tesla contohnya. Tesla itu gimana ya? Tesla itu kan memiliki energi dari charging, dari listrik. Sedangkan mobil listrik ini membopong baterai dengan tegangan tinggi pula. Jadi sedangkan di Indonesia ini, kondisi listrik di Indonesia ini kan dialirkan menggunakan grid electricity yang kita kenal dengan SUTET, ya. Jadi saluran listrik yang dengan tegangan ekstra tinggi ini, jika kemungkinan buruk mobil listrik ini lewat di dekat SUTET atau melintasi di bawah SUTET atau jaringan listrik tadi ini, mungkin akan menimbulkan lompatan arus listrik dan juga membahayakan manusia pastinya kan. Belum lagi juga kondisi banjir ataupun genangan air seperti itu. Jadi karena kedepannya mungkin akan ada otomatisasi, seperti contohnya itu, kita kan harapannya pasti mungkin ada mobil listrik karena tidak perlu lagi ada polusi, kita harapannya seperti itu. Jadi kalau dengan tidak adanya
fosil fuel lagi, batu bara lagi, mungkin semua orang sudah menggunakan solar panel, jadi jaringan listrik itu atau keburukan dampak bahaya itu bisa lebih terhindar. Kita doakan saja. Kevin suaranya. Oh ya, lagi dulu. Baik, kita langsung beralih ke kolom komentar untuk membacakan beberapa pertanyaan dari sini juga. Di sini ada satu pertanyaan dari Malano Batra. Kak, izin tanya ya, mungkinkah sebuah rumah memiliki zero energy dan mungkinkah itu diterapkan di Indonesia? Iya, mungkin. Jadi seperti contoh yang di Dubai tadi itu, mereka menerapkan zero energy. Jadi dengan memanfaatkan energi listrik dari solar panel, kemudian didistribusikan seperti itu. Dan juga dengan memanfaatkan gimana tadi tentang posisi bangunannya, mereka menghindari cahaya matahari karena itu bisa mengurangi penggunaan karbon energi dari menggunakan air conditioner. Jadi sehingga kan dari air conditioner tadi itu menghasilkan karbon emisi. Jadi dengan itu diterapkan, maka rumah zero energy itu akan perlahan-lahan akan terwujud. Dan ya pasti mungkin diterapkan di Indonesia karena dengan suhu di Dubai saja yang 25 derajat ke atas atau di bulan April itu bisa 40 derajat. Ya sangat panas kan, bisa diterapkan. Indonesia juga sudah memproduksi matahari yang sebegitu panasnya. Jadi saya rasa bisa sih diterapkan. Sangat memungkinkan ya berarti ya. Sangat. Sekian, semoga jawabannya dapat diterima ya. Terus kita kembali lagi ke panelis. Sini juga ada satu orang lagi yang mengangkat tangan yang akan kita izinkan untuk turn on mic ya. Rizky Pratama Edi Suyono. Silakan untuk saudara Rizky. Baik. Kedengaran? Saudara Rizky? Ya, kedengaran. Silakan. Gini, saya tidak akan berbicara tentang teknologinya karena sebenarnya kalau masalah solar panel di sini juga sudah banyak yang memakai. Saya lebih kepada ekonomi dan kebudayaan. Karena artificial intelligence, smart city ataupun teknologi lainnya ini pasti akan berdampak pada ekonomi maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti contoh kesiapan Indonesia untuk menghadapi ini itu kan sangat masih jauh dari yang diinginkan. Nah, itu bagaimana kita untuk mempersiapkan ini ke depannya, karena akan butuh waktu yang sangat lama dan akan membuat kita tertinggal kalau kita harus menyiapkan ini dulu. Tapi kalau kita tidak siapkan, maka akan terjadi banyak masalah ke depannya. Seperti contoh tadi ID pengenal pada pengenalan wajah atau segala macam yang bisa dirubah, ini pasti akan berdampak pada kejahatan. Orang mudah saja berbuat kejahatan lalu berganti wajah atau segala macam. Nah, itu bagaimana ke depannya? Apakah ada counter untuk masalah-masalah semacam ini atau macam mana? Mungkin ke depannya akan dibuat ya. Karena kan seiring perjalanannya waktu, seiring teknologi bertambah, maka hal-hal tersebut itu mungkin akan dibuat, saya rasa. Nah, tentang kejahatan itu lagi, itu kembali ke manusia ya. Bagaimana manusia, ya masa manusia lahir untuk membuat kejahatan itu? Gimana ya? Sulit dijelaskan. Tidak menutup kemungkinan ya. Teknologi ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Pasti tetap ada kaum atau golongan tertentu yang pasti akan memiliki niat buruk untuk mencelakai apapun mengambil informasi. Iya.
Tadi juga sudah Ya, diskusi. yang saya tanyakan counter agar tidak terjadi ini tadi antisipasi. seperti apa gitu. Itu mungkin nanti pemerintah ya. Saya juga kalau counter seperti pelayanan, bagaimana mengatasi masalah-masalah ini. Bukan Seperti itu. counter itu, bukan pelayanan, maksudnya lebih kepada hal yang bisa Merespon. membatasi itu tadi. Ya, Pembatasannya. Antisipasi ya benar. Oh iya, Antisipasi. itu saya rasa perlu adanya bantuan atau kerjasama dari pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang mungkin. Jadi balik lagi kepada undang-undang. Pasti. Balik lagi kepada pemerintah. Karena kita ini kan manusia simbiosis mutualisme kan. Antara manusia satu dan lainnya itu saling berkaitan. Jadi kita juga memang bagaimana ya? Pemerintah dan warga ya memang harus saling bekerja sama untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kita mungkin tidak hidup sendirian. Karena akan sulit bagi pemerintah untuk bisa mempidanakan para kriminal ini tanpa adanya didasari dengan dasar-dasar hukum yang tertentu. Iya. Jadi harus ada dasar-dasar hukumnya, baru proses pidana bisa berlangsung. Iya. Baik, kita langsung beralih juga. Ya, untuk saudara Rizky tadi, apakah jawaban yang diberikan cukup memuaskan atau ada lagi pertanyaan? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, Terima kasih. kita langsung lanjut ke kolom Q&A. Satu pertanyaan terakhir ya Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini tadi ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya sudah langsung terjawab. Ini ada satu. Dari Arafat Arka juga ini sekali lagi Kak, apa yang harus diperhatikan Kak pertama kali. Jadi langkah awal kita untuk menerapkan sistem sustainability ini di Indonesia kira-kira apa? Yang harus kita ambil. Langkah awal diawali dengan niat mungkin, kemudian SDM-nya. Jadi SDM baik, jadi yang seperti saya bilang tadi ini untuk menciptakan sustainable city itu tidak mungkin diwujudkan dengan hanya satu bidang, tapi melalui banyak bidang. Jadi semua orang, karena kita semua itu kan memiliki rasa responsibility untuk kemajuan negara kita ini. Jadi baik dari arsitektur, kemudian dari computer science atau IT yang memahami AI, kemudian dari segi environmental engineering yang memahami untuk bagaimana untuk menjaga lingkungan, kemudian orang yang ahli di energi manajemen, energi engineering, kemudian di jaringan, di agriculture juga, karena agriculture ke depannya pasti juga membutuhkan teknologi. Jadi kita semua ini harus mulai, dan juga pasti bagi bisnis orang-orang pebisnis yang mungkin mulai ayo kita merangkul untuk sama-sama membuat sustainable city ini. Mungkin itu ya. Baik, mungkin sudah kita cukupkan ya sesi Q&A kita pada hari ini. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kak Fitria dapat menjadi referensi bagi teman-teman juga ya. Semoga dapat menambah wawasan juga untuk kita semua. Dan semoga ilmu-ilmu yang di-sharingkan ini dapat bermanfaat. Terus nanti kita juga akan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh silakan langsung mengirimkan pertanyaan ke alamat email di Kak Fitri. Iya. Yang Kak bisa langsung kirimkan ke alamat email untuk menanyakan Di secara mana? Di chat atau Q&A? Mungkin nanti dari pihak dari email. LPKmed Ya, nanti yang bisa memberikan. Baik, mungkin sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita ya.